Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Senin 16 Februari 2026. Cahaya baru di tempat kudus. Bagian 3. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Kemarin kita mengenal O.R.L. Crozier, teman Hiram Edson, yang bertekun mempelajari Alkitab untuk memahami arti tempat kudus dan pemulihan. Pada akhir 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Melalui tulisan yang diterbitkan di majalah Day Dawn oleh Hiram Edson dan F.B. Hon Crozier menjelaskan temuannya secara sistematis. Salah satu kesimpulan pertamanya adalah bahwa penafsiran Miller salah karena tidak ada dasar apapun dalam Alkitab untuk mengatakan bahwa tempat kudus merujuk pada bumi. Crozier mencatat bahwa kata tempat kudus, bait suci, muncul 104 kali dalam Alkitab, 100 kali dalam Perjanjian Lama dan 4 kali dalam Perjanjian Baru. Semuanya dalam kitab Ibrani. Crozier kemudian menjelaskan bahwa tempat kudus dalam Daniel 8 ayat 14 tidak mungkin merujuk kepada bait suci yang ada di Yerusalem. Karena bait suci itu sudah hancur dan tidak dapat dipulihkan lagi. Meskipun bait suci di Yerusalem itu sudah dihancurkan oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi, masih ada sesuatu yang lain yang disebut tempat kudus hingga akhir 2300 hari itu. Dan pada akhir periode itu, tempat kudus ini akan mengalami perubahan yang diungkapkan dengan kata dibersihkan, dipulihkan, atau dinyatakan benar. Yang jelas dari kitab Ibrani seperti ditunjukkan Crozier adalah Kristus setelah naik ke surga memasuki tempat pelayanannya di surga yang dilambangkan oleh bait suci di bumi. Dan itulah tempat pelayanannya selama masa pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Kitab Ibrani jelas menunjukkan bahwa kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, yang melayani ibadah di tempat kudus. Ayat ini adalah satu-satunya dalam Perjanjian Baru yang menyebut kata tempat kudus, selain 3 ayat lain yang membicarakan bait suci di bumi. Karena itu, tulis Crozier, kita yakin bahwa tidak ada dasar Alkitab untuk menyebut hal lain sebagai tempat kudus dalam konteks Injil, selain tempat pelayanan Kristus di surga sejak kenaikannya hingga kedatangannya yang kedua kali. Hari ini kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena Yesus adalah imam besar kita di bait suci surgawi. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang kiranya boleh menguatkan iman kami masing-masing. Kami membutuhkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kiranya berkat Tuhan boleh selalu menjadi bagian kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.